Shalom bagi kita jemaat Tuhan, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita. Selamat malam bagi kita pada malam hari ini, di mana kita kembali boleh yaitu bertemu melalui ibadah komsel kita. Nah, ibadah komsel kita juga pada malam hari ini adalah ibadah yaitu malam komsel terakhir bagi kami dalam kebersamaan kita, terutama untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi inilah yang terakhir. Terima kasih ya, kesetiaan kita juga melalui komsel yang kita lakukan selama ini. Jadi Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang baik, kami tak henti-hentinya mengucapkan syukur kepadamu atas anugerah yang luar biasa yang kami rasakan pada saat ini. Berkat-Mu yang tak terhingga itu Bapa yang selalu menaungi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami. Saat ini Bapa, kami mau menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati jemaat Tuhan yang ada di rumah pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita yang diambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 sampai dengan ayat 17. 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai ayat 17. Kami bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan kita. Kita diberi izin untuk hidup dan berkarya. Nah, dunia ini penuh dengan tantangan, ya, penuh dengan tantangan. Tetapi di dalam dunia ini juga kita dibentuk. Kita dibentuk. Apakah kita siap atau dapat menjadi orang yang baik, atau mungkin menjadi orang yang jahat. Jadi di dunia inilah tempat ya, di mana kehidupan kita dibentuk dan diubah oleh Tuhan. Ya, diperhadapkan di dunia ini. Nah, tapi ini ya pasti ada kita alami atau nyata dalam kehidupan. Ya, itu tadi hidup yang baik dan hidup yang jahat. Tetapi dari awalnya kita harus sadar dan mengerti bahwa Allah menciptakan ya langit dan bumi beserta segala isinya, terutama manusia itu. Ia ingin dari awalnya bahwa manusia itu adalah baik, melakukan yang baik, tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Beda, ya, beda. Apa yang menjadi keinginan bagi Tuhan dan apa yang keinginan bagi manusia, beda. Nah, untuk itu kita sebagai ciptaan Tuhan harus menjadi orang yang bijak, yang punya hikmat yang datangnya dari Tuhan. Jangan larut di dalam godaan-godaan dunia ini atau karena keinginan semata atau keangkuhan. Mengapa kami katakan karena ya sebagaimana tema kita, keinginan atau kebutuhan bijaksanalah. Ya, kadang di dua
kalimat ini keinginan atau kebutuhan. Nah, jadi dalam hal ini kita harus bijaksana sehingga kita tidak larut ya di dalam keinginan duniawi ini. Nah, sebagaimana tadi ya kami katakan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada cerita seperti ini, yaitu seorang ibu namanya Ibu Hana. Ya. Ibu ini wah, secara pemakaian luar biasa. Artinya secara penampilan ya. Baik itu dari pakaian yang sangat mahal-mahal, demikian juga aksesoris yang sangat mahal. Pokoknya ya si ibu ini menjadi bahan perhatian bagi orang-orang. Sementara mengapa menjadi pertanyaan bagi orang? Suaminya adalah seorang pekerja di salah satu perusahaan. Ya, yang artinya juga bahwa ya nafkahnya atau boleh kita sebut gajinya ya hanya pas-pasan untuk kebutuhan keluarga. Nah, ternyata ya teman-teman dari si ibu ini menelusuri keberadaan si ibu itu, mengapa bisa seperti itu? Ternyata ya si ibu tadi pinjam sana, pinjam sini, ya putar sana, putar sini. Akhirnya ya si ibu tadi kebingungan, tidak bisa lagi ya artinya melakukan sesuai dengan apa yang dia lakukan tadi, tidak sesuai lagi. Lalu apa yang terjadi? Rumah tangga itu hancur dan berantakan. Nah, hancur dan berantakan. Nah, mengapa jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus? Nah, itu tadi ya si ibu tadi ya dia hanyut, dia terlena di dalam keinginan-keinginan duniawi ya. Keinginan duniawi penuh keangkuhan ya. Penuh keangkuhan itu, jadi terlena dengan keinginan duniawi atau boleh kita sebut kedagingan. Nah, jadi jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang kita mau pelajari atau apa yang mau kita lihat dari cerita ini tadi? Nah, mari ya mengingatkan kita bahwa keinginan daging itu merusak hidup kita. Karena keinginan daging itu datangnya dari dunia. Keangkuhan, selera, kan begitu. Sementara ya keinginan daging tadi bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi sebagaimana tadi pembacaan firman Tuhan, keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya. Keinginan daging lenyap dengan sendirinya, tetapi yang melakukan kehendak Allah tetap sampai selama-lamanya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam hal inilah ya kita harus paham dan mengerti sebagaimana ya dalam Efesus 5 itu kita adalah orang-orang percaya. Kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Anak-anak terang itu harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan duniawi. Ya, sebagaimana tadi ya firman Tuhan atau Tuhan kita mengatakan kita harus menjadi anak-anak yang bijak. Ya, bijak untuk memilih dan bijak untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, sama dengan halnya tadi ya, mana kebutuhan, mana keinginan. Namanya kebutuhan harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup.
Sementara tadi keinginan itu merupakan selera. Kan begitu. Tidak pun kita penuhi itu tidak apa-apa. Tetapi kalau namanya kebutuhan, kalau tidak dibutuhi itu, kita bisa juga mati kan gitu, melarat. Contohnya makanan. Nah, itu contoh. Nah, mari jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Ya, sebagaimana tadi ya tema kita di atas, mari kita mengutamakan kebutuhan lebih dahulu daripada keinginan-keinginan. Kebutuhan tadi kelangsungan hidup, sementara keinginan adalah kenikmatan daging. Ya, kenikmatan daging. Nah, jadi tidak semua keinginan itu menjadi kebutuhan utama dalam hidup kita. Ketika kita menuruti keinginan daging, berarti kita hidup diperhamba oleh keinginan daging atau duniawi. Kita lihat tadi bahwa segala keinginan lenyap ya dengan keinginannya. Tetapi barang siapa ya yang bijak, ia melakukan kehendak Tuhan, memilih yang terbaik, yaitu melakukan kehendak Tuhan, itu tetap kekal sampai selama-lamanya. Itu tetap kekal sampai selama-lamanya. Nah, untuk itu kepada kita jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita mau belajar melalui kebenaran firman Tuhan itu. Mana kebutuhan, mana keinginan. Ya, apalagi di zaman pandemi ini. Jangan ya hidup kita menjadi hancur karena keinginan daging kita, keinginan duniawi. Tetapi mari ya utamakan kebutuhan. Bukan dalam arti tidak perlu, yaitu tadi keinginan. Ya. Tapi mari utamakan sehingga ya dibutuhkan hikmat, dibutuhkan kebijaksanaan di dalam kehidupan kita. Ya. Ingat, apa yang menjadi modal Raja Salomo? Hikmat. Ia butuh kebijaksanaan. Ada hikmat dalam hidupnya, ada kebijaksanaan dalam hidupnya, sehingga di dalam melakukan segala sesuatu pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada dia, semuanya boleh berjalan dengan baik. Karena apa? Dia punya hikmat dan ia hidup di dalam kebijaksanaan. Jadi tetap mengutamakan yang paling utama di dalam pelayanan dan pekerjaannya. Nah, kami percaya di malam komsel yang terakhir yang kami layani ini, jadilah menjadi jemaat yang bijaksana. Jadilah menjadi jemaat yang penuh dengan hikmat, sehingga di dalam perjalanan kehidupan kita bisa kita membedakan mana ya itu kebutuhan, mana keinginan, mana yang paling utama, mana yang tidak utama. Sebagaimana firman Tuhan dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu kebijaksanaan, itu hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Jadi untuk itu mari pada malam hari ini terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya jemaat Tuhan. Dengan firman Tuhan mari hidup di dalam hikmat dan hidup di dalam kebijaksanaan. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih oh Tuhan, terima kasih Yesus. Kebaikan yang luar biasa, mengingatkan segala sesuatu di dalam kekurangan kami. Benar, kami sering tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Sehingga di dalam perjalanan kehidupan kami sering mengalami kendala-kendala. Sebagaimana juga yaitu mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami sering tidak memahami mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak berkenan kepada Tuhan.
sering mendukakan hati Tuhan. Saat ini Bapa, kebenaran firman-Mu sebagaimana, biarlah Bapa kami tetap hanya untuk melakukan kehendak Bapa, mengutamakan kebutuhan yang paling utama, dan disertai dengan keinginan, dengan yang nomor sekian. Artinya mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu beri kebijakan, berikan hikmat Bapa di dalam kehidupan anak Tuhan, baik dalam rumah tangga mengatur segala sesuatunya. Biarlah kebijakan dan hikmat-Mu yang ada dimiliki jemaat Tuhan. Mari berkati jemaat Tuhan Bapa, berkati kesehatan mereka, kerinduan-kerinduan mereka, baik itu Bapa kesehatan secara khusus, pemulihan-pemulihan bagi jemaat Tuhan, baik itu juga anak-anak mereka dalam studi, pekerjaan mereka, dan usaha-usaha anak-anak kami percaya Engkau jawab Bapa, Engkau berikan petunjuk sehingga mereka hanya percaya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kebaikan yang luar biasa, kebersamaan kami juga selama ini, Tuhan berkati. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Mari kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyikan doksologi kepada Allah beri puji. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati dan melindungi engkau saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita, Tuhan memberkati. Shalom.